Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Pemirsa, setelah sebelumnya mangkir dari panggilan pihak penyidik Polda Metro Jaya, Olivia Natania akhirnya memenuhi panggilan terkait pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan berkedok tes calon pegawai negeri sipil. Mengenakan setelan berwarna gelap, didampingi kuasa hukumnya, wanita yang kerap disapa Owi itu tampak sayu di bagian mata. Tentu saja pemandangan itu jelas berbeda saat pertama kali ia dipanggil penyidik. Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat. Oke, minta doa aja sama teman-teman semua biar semuanya dilancar. 3 pertanyaan dari yang kemarin ya sambungannya ya. Jadi pertanyaannya juga ya sekitar jawab laporan daripada Rentetan pemeriksaan terus dijalani pihak penyidik terkait kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan berkedok tes calon pegawai negeri sipil semakin menyuyutkan nyali Owi. Apalagi kasus ini sudah kadung viral di jagat maya. Nia Daniati selaku ibu kandungnya pun seperti lepas tangan dengan kasus Owi dan suaminya tersebut. Komen. Udah toh, ya, kita lihat aja nanti gimana, masih proses kok semuanya. Tapi yang intinya saya cuma minta doain aja. Jika Owi dan suami tengah menjalani pemeriksaan, lain halnya dengan selebgram Rachel V-nya yang beberapa pekan ini membuat gaduh jagat maya tanah air dengan aksi kaburnya dari karantina di Wisma Atlet bersama sang kekasih usai dari Amerika beberapa waktu lalu. Secara terang-terangan, Rachel akhirnya mengungkap jika dirinya sama sekali tidak melakukan karantina usai kembali dari negeri Paman Sam lantaran rindu kepada sang buah hati. Kasus karena kamu gak karantina, pulang dari Amerika. And you know that, ya kan? Tanpa basa-basi, I know you're not feeling well juga. So, lo pulang dari Amerika dan lo gak karantina. Betul, aku pulang dari Amerika dan aku gak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Why? Perlakuan aku ini salah dan gak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga gak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga gak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat dan... You say you miss your kids, makanya you don't want to do the quarantine. Biar bisa cepat-cepat ketemu sama mereka. Tapi you know, itu bisa membahayakan your own kids, man. I mean, they're children. COVID is real. Ya, terlalu berpikir pendek juga sih. Harusnya emang nggak kayak gitu. Aku minta maaf, apapun itu alasannya. Mau alasan aku bilang aku emang kangen sama anak-anak aku nggak mau itu sebenarnya dijadiin kayak suatu pembenaran. Tapi emang saat itu kenyataannya emang seperti itu gitu. Aku nggak bisa sebutin kronologinya seperti apa karena kan aku harus memberitahukan kronologinya itu pertama di Polda ya Kak. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Jadi aku tidak minta sekamar juga karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Rachel sama sekali tidak pernah dikarantina di Wisma Atlet. Tapi tindakan Rachel yang langsung bertemu dengan anak justru membahayakan anak-anaknya. Di kesempatan itu, Rachel membantah jika narasi yang selama ini dibangun soal dirinya kabur ke Bali dari karantina untuk merayakan ulang tahunnya. Gimana ya jelasinnya? Aku pulang
dari US itu tanggal 16 September. Aku sampai di Indonesia tanggal 17 September. Harusnya aku karantina dari tanggal 17 sampai tanggal 25 September. Nah, tanggal 25 September sore itu aku baru ke Bali. Kalau narasinya aku kabur karantina untuk merayakan ulang tahun aku di Bali, nggak seperti itu gitu. Tapi kabur karantina betul. Atas ulahnya ini, Rachel juga terancam diperiksa pihak kepolisian. Dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rachel kabarnya akan segera menerima panggilan pihak kepolisian pada hari Kamis mendatang. Lanjuti, hari ini sudah kita layangkan surat panggilan klarifikasi terhadap saudara RV. Kita jadwalkan hari Kamis. Hari Kamis nanti untuk hadir di sini. Nanti kita sampaikan teman-teman. Tadi Pak Kapolda pun menyampaikan, banyak akan sidik, ya, secara tuntas. Bahkan Satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina, karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina 5 hari harus. Dan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini akan kita proses. Untuk kesekian kalinya, Rachel sendiri sudah meminta maaf atas kecerobohannya. Namun permohonan maaf Rachel rupanya tak cukup membuat publik puas. Lantas benarkah Rachel akan terancam hukuman pidana? Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku minta maaf sama semua orang. Ya apalagi yang terlibat untuk menangani kasus aku sekarang gitu. Merepotkan mereka. Minta maaf sama Kak Boy juga karena mungkin aku merepotkan Kak Boy dengan aku harus ada di sini. Aku minta maaf juga sama media karena dari kemarin emang aku dihubungi terus. Tapi emang aku belum ada mental untuk ngomong gitu. Aku minta maaf juga sama Menteri Kesehatan, sama Menteri Pariwisata, semuanya yang sampai harus buka suara dan sampai harus repot lah sama hal ini gitu. Aku juga nggak mau ada yang mencontoh kelakuan aku sekarang gitu. Contoh yang baik ya, kalau bilang contoh yang baik itu salah, itu memang contoh yang tidak baik. Tapi balik lagi ke personal kita masing-masing sih mau nanggepinnya seperti apa. Influencer, artis, ya selebgram atau apa adalah contoh publik kan, contoh yang banyak diikuti orang, apalagi dia followersnya kan banyak ya. Harusnya tindakannya dia itu nggak seperti itu, dan mungkin memang harus ada proses-proses hukum supaya nggak terjadi lagi seperti kejadian-kejadian ini, karena kan kita semua orang yang menjaga virus corona ini dengan menjaga protokol kesehatan atau mematuhi semua aturan pemerintah, kesel dong, lah kok lo bisa sih nggak karantina kayak gitu. Jadi menurut aku ya memang harus diproses. Aku itu siap untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua.